Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang kisah perebutan warisan berakhir menjadi malapetaka. Cerita pada kali ini ditulis oleh akun yang bernama Laila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Karena sakit hati membuat saudaranya sendiri melakukan hal yang tidak diharapkan kepada saudara lainnya. Makam bapaknya baru saja berusia 2 minggu, tanahnya masih basah dan bunga pun masih terlihat segar. Namun semua anak-anaknya sudah memperebutkan harta warisannya. Almarhum, kita sebut saja Pak Bahar ini, adalah orang yang sangat kaya raya. Dan Pak Bahar memiliki 5 anak, semuanya laki-laki, yang bisa disebut dengan Pandawa 5. Anak pertama bernama Sigit, yang kedua ada Dodi, ketiga Yasin, keempat Ikun, dan yang kelima terakhir ini adalah Supir. Kelima anaknya ini sudah memiliki istri dan anak masing-masing. Dan untuk catatan, semua nama sudah disamarkan ya teman-teman. Sebelum bapaknya meninggal dunia, semua anaknya ini rukun dan tanpa adanya pertengkaran atau bahkan perdebatan. Karena kelima anaknya ini selalu dinasihati oleh Pak Bahar, sesama saudara seharusnya harus saling rukun dan saling membantu sesama. Istrinya Pak Bahar sudah meninggal terlebih dahulu sejak lama. Dulu istrinya Pak Bahar meninggal karena menderita sakit jantung, sedangkan Pak Bahar meninggal karena Pak Bahar memiliki riwayat sakit komplikasi yang pada akhirnya merenggut nyawanya. Apalagi dengan usianya yang sudah semakin tua, bahkan semua kulit yang ada di tubuhnya itu semakin berkeriput dan semua rambutnya sudah memutih, bahkan berjalan pun sudah membungkuk. Pak Bahar memiliki usaha yang dirintisnya sejak dulu, yang memiliki beberapa cabang toko bangunan yang sudah terkenal dan berkembang dengan baik. Dan sekarang, setelah Pak Bahar meninggal dunia, harta warisannya akan dibagi kepada kelima anaknya secara merata. Akan tetapi ada salah satu dari anaknya yang serakah dan ingin menguasai semua harta warisannya. Sehingga kelima anaknya itu menjadi tidak akur dan saling mencaci maki antar sesamanya. Anak kelimanya Pak Bahar ini tergolong orang yang kurang mampu. Sedangkan kakak-kakaknya yang lainnya memiliki harta yang melimpah karena semuanya sukses dan kaya raya. Supir memiliki istri yang bernama Lastri dan memiliki 3 orang anak. Mereka tinggal jauh dari saudara-saudaranya karena mereka tinggal tidak kuat dengan cacian dan juga hinaan dari saudaranya. Setiap harinya, mungkin karena supir ini merupakan keluarga yang kurang mampu, maka saudaranya itu enggan untuk dekat-dekat dengannya, dan supir juga sadar diri untuk tidak mau merepotkan saudara-saudaranya. Semenjak kepergian Pak Bahar, Supir semakin dihina oleh keempat kakaknya dan juga dicaci maki. Harta warisan milik Pak Bahar ini berlimpah, sawahnya berhektar-hektar dan aset-aset lain yang dimiliki Pak Bahar juga sangat banyak. Hingga suatu ketika semua anak-anaknya Pak Bahar berkumpul di rumah Pak Bahar untuk membahas pembagian harta warisan saat itu. Supir juga ikut berkumpul. Begitupun dengan anak dan istrinya juga ikut. Pokoknya aku sebagai kakak yang tertua, akulah yang mendapatkan bagian yang paling banyak, ucap Sigit. Ya tidak bisa begitu, aku kan anak terakhir, jadi aku yang harus dapat lebih banyak. Apalagi kalian semua kan semuanya bergelimang harta, sedangkan aku hanya hidup pas-pasan, timbal Supir. Alah, itu alasan kamu saja supaya dapat lebih banyak, dengan alasan hidup pas-pasan, cekat Yasin. Ya memang begitu keadaannya. Kan di dalam wasiatnya anak terakhir yang mendapatkan bagian yang paling banyak, ujar Supir. Tidak bisa, timbal Sigit. Akhirnya perdebatan pun tidak terelakkan sampai pada akhirnya mereka semua beradu fisik. Ya sudah, jangan bertengkar. Kalian ini seperti anak kecil saja. Masalah begini saja harus bertengkar terlebih dahulu.
teriak Bu Salma, istri dari Pak Sigit. Setelah mendengar teriakan dari Bu Salama, semuanya terdiam sejenak dan menghentikan semua perdebatan itu karena supir tidak mau bertengkar dengan kakak-kakaknya. Supir akhirnya mengalah dan memilih untuk pergi dari tempat itu. "Ayo, kita pulang saja," ucap supir kepada anak dan istrinya. Supir tinggal di sebuah gubuk yang ada di tengah sawah. Bangunan rumahnya pun terbuat dari bilik bambu. Namun meskipun begitu, supir tetap bersyukur dan menerima kenyataan tersebut. Sedangkan keempat kakaknya itu hidup berkecukupan dengan rumah mewah dan beralaskan keramik. Bahkan setiap ada hari-hari besar saja, supir dan juga keluarganya selalu dikucilkan dan tidak diajak untuk berkumpul bersama. Supir bekerja sebagai petani dan sedangkan Lasti bekerja di tempat tetangganya sebagai buruh cuci. Hingga suatu ketika malam hari keluarganya supir ini kehabisan beras dan anak-anaknya sudah kelaparan. Sedangkan saat itu supir dan Lastri sedang tidak memegang uang sepeser pun. Lastri pun mencoba untuk mencari pinjaman ke sana kemari ke tetangganya, berharap bisa mendapatkan pinjaman uang atau bahkan beras untuk makan malamnya. Namun setelah mencari pinjaman ke sana kemari, Lastri tidak mendapat pinjaman sama sekali. Ketika anak-anaknya tengah menunggu ibunya di depan bangku rumahnya yang terbuat dari bambu, sembari memegangi perutnya masing-masing karena perutnya terasa sangat lapar. Dengan jalan perlahan dan wajah tertekuk, Lastri berjalan menuju ke halaman rumahnya. Hatinya terasa sakit karena melihat anak-anaknya kelaparan. "Gimana Bu, apa Ibu dapat beras?" tanya Rizka, anak pertamanya. "Maaf ya Nak, Ibu tidak membawa apa-apa. Kalau gitu aku mau pinjam ke rumah Pak Desa aja ya Bu. Siapa tahu mereka mau membantu," jawab Rizka. "Jangan Nak, nanti bapakmu tahu." "Oh iya, Bapak di mana?" "Nggak tahu Bu, dari tadi nggak lihat Bapak, kayaknya keluar rumah," jawab Rizka. Sebenarnya Lastri tidak diperbolehkan oleh suaminya untuk meminjam apapun atau meminta tolong kepada kakak-kakaknya, karena pasti mereka akan menghina keluarga supir dan mencacinya. Namun karena terpaksa dan kasihan melihat anak-anaknya kelaparan, Lastri pun pergi ke rumah Yasin, kakak ipar nomor ketiga, yang kebetulan rumahnya lebih dekat dengan rumah supir. "Ya sudah anak-anak, kalian masuk ke dalam rumah saja dan pintunya dikunci. Ibu mau pergi dulu ke rumahnya Pak De." "Iya Bu." Dengan langkah perlahan dan juga tertatih, Bu Lastri ini berjalan menuju ke rumahnya Yasin. Padahal tubuhnya sudah terasa lemas dan seakan tidak bisa untuk melanjutkan kembali jalannya karena perutnya kelaparan dan membuat tubuhnya terasa sangat lemas. Sesamanya di rumah Yasin terdengar suara ramai dari depan rumahnya. Lalu Lastri mendekat ke depan pintu lalu mengetuk pintunya. "Assalamualaikum," ucapnya. Seketika suara ramai di dalam rumahnya itu pun terdiam dan hening. "Waalaikumsalam," suara jawaban dari dalam rumah. "Mau apa kamu kesini?" ucap Farah, istri Yasin. "Mau pinjam uang atau minta beras?" cecar Farah. Namun Lastri masih saja tertunduk mendengar cacaran dari Farah ini. Tiba-tiba datanglah sosok laki-laki yang menghampiri ke depan pintu. Laki-laki itu adalah Yasin. "Ada apa sih?" "Ini Mas, adik iparmu itu biasa mau pinjam uang." "Alah, pinjam uang terus. Yang bulan lalu saja belum dikembalikan," timbal Yasin. "Saya mohon Mas, saya pinjam 20.000 saja, biar bisa buat beli beras dan juga lauk," kata Lastri memohon. "Tidak ada, kamu ini selalu saja melunjak," ucap Yasin. Lalu Yasin dan Farah masuk ke dalam rumah lalu menutup pintunya dengan keras. Bra! Sontak Lastri terperanjat, dan dengan hati yang tersayat Lastri pergi meninggalkan rumah Yasin. Lastri benar-benar bingung harus mencari kemana lagi karena dia sudah tidak tahu harus mencari kemana. Lagi-lagi dengan membawa tangan kosong, Lastri datang ke rumah. Sesamanya di rumah, Lastri melihat anak-anaknya terlihat pucat dan kelaparan. Lastri pun melihat ke dapur, siapa tahu masih ada sisa makanan. Saat ke dapur ternyata masih ada sebuah singkong yang didapatnya di kebun belakang rumah kemarin.
Akhirnya Lastri merebus singkong tersebut sebagai pengganjal rasa lapar dan ketiga anak-anaknya itu. Setelah beberapa menit kemudian, singkong yang direbusnya itu telah masak. "Ayo anak-anak, kita makan." Ketiga anaknya pun menghampiri ke arah Lastri. Lastri membagi singkongnya untuk ketiga anaknya secara merata. Singkat ceritanya, Lastri menunggu suaminya yaitu supir di depan jendela. Lastri terlihat cemas karena supir belum juga kembali, padahal sudah larut malam sekitar pukul 11 malam. Apalagi suasananya sedang hujan lebat. Karena tidak sanggup menahan rasa kantuknya, akhirnya Lastri pun masuk ke dalam kamar untuk merebahkan tubuhnya dan tidur. Sementara supir malam tadi ternyata pergi ke rumah temannya untuk mencari pekerjaan lain. Kebetulan supir memiliki teman yang menawarkan pekerjaan kepada supir waktu itu. Namun pekerjaannya itu mengharuskan supir pergi jauh dari rumahnya. Karena sudah tidak tahan dengan perlakuan keempat kakaknya itu, akhirnya supir menerima tawaran pekerjaan tersebut. Malam itu juga ternyata supir sudah membawa perlengkapan baju-baju untuk pergi bekerja selama beberapa bulan. Namun supir tidak memberitahu kepada Lastri dan juga anak-anaknya. Supir bekerja di luar kota. Dia di sana bekerja sebagai pekerja proyek yang gajinya lumayan besar. Maka dari itu, supir menerima pekerjaan itu. Sedangkan anak dan istrinya cemas di rumah karena mencari dan menunggu di mana keberadaan supir. Di sela-sela waktu, supir meminjam ponsel milik teman kerjanya, ya untuk mengabari Lastri dan anak-anaknya di rumah. Dan kebetulan ponselnya supir tertinggal di rumah. Terdengar suara dering telepon dari ponsel yang ada di dalam kamar. Saat itu ada Rizka di dalam kamar itu, lalu Rizka pun mengangkat teleponnya karena Lastri sedang mencuci baju di rumah tetangganya. "Halo, assalamualaikum," ucap supir. "Waalaikumsalam, Bapak," teriak Rizka. Seketika itu kedua adiknya mendatangi, menghampiri ke arah Rizka. "Siapa kak, Bapak ya?" ucap Doni. Lalu Rizka pun menganggukkan kepalanya kepada adiknya itu pertanda mengiyakan. "Ibu di mana, Riz?" "Ibu masih nyuci di rumah tetangga, Pak," jawabnya. "Coba panggilkan ibu dong, Bapak mau ngomong." "Ya sudah, bentar ya Pak, aku panggil ibu dulu," jawab Rizka dengan bersemangat. Rizka menghampiri ke ibunya yang sedang mencuci baju di rumah tetangga, sedangkan sambungan teleponnya sudah diakhiri oleh bapaknya. "Bu, ibu," teriak Rizka dari jauh. Kebetulan ibu mencuci bajunya di samping rumah, karena sumurnya terletak berada di samping rumah tetangganya itu. Sontak Lastri pun terkejut karena Rizka berteriak. "Ada apa nak?" tanya Lastri. "Ayo bu, pulang bu, itu bapak telepon tadi, katanya mau ngomong sama ibu." Lastri pun izin terlebih dahulu kepada tetangganya untuk pulang terlebih dahulu. Sesamanya di rumah Lastri ini langsung menelepon kembali nomor baru yang tertera pada riwayat panggilan. "Halo, assalamualaikum mas," ucap Lastri. "Waalaikumsalam. Kamu di mana mas? Kenapa kamu pergi nggak bilang-bilang? Kita semua di sini itu cemas mas," cecar Lastri pada kala itu. "Iyalah, maaf ya, aku sekarang kerja merantau." "Kalian tenang saja, kamu jaga anak-anak kita. Dan jangan pernah datang ke rumah kakak-kakakku lagi untuk meminjam uang ataupun beras ya," jelas supir. "Iya mas, kamu kapan pulang?" tanya Lastri. "Kamu sabar, aku akan pulang kalau semua uang sudah terkumpul." Lastri pun merasa sangat lega karena sudah mendapatkan kabar dan tahu di mana keberadaan suaminya itu. Setelah percakapan tersebut pun, supir mengakhiri sambungan teleponnya dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Sedangkan Lastri kembali ke rumah tetangganya untuk mencuci. Anak-anaknya Lastri itu pun untungnya bisa mengerti dengan keadaan kedua orang tuanya. Dengan ketiga anaknya yang selalu menurut serta saling menyayangi, tidak pernah bertengkar. Singkat ceritanya, semua kakak-kakaknya supir itu pun masih saja sibuk untuk merebutkan harta warisan dari kedua orang tuanya. Tanpa hentinya dan tanpa bosannya mereka semua berkumpul hanya untuk membicarakan tentang harta warisan itu.
Malam itu Lastri kebingungan karena lagi-lagi beras yang ada di rumah sudah habis tidak tersisa, dan uang hasil dari buruh nyucinya itu juga habis. Untuk biaya sekolah anaknya yang sudah menunggak itu pun belum terlunasi semuanya, karena uang yang didapat itu tidak cukup. Sedangkan ketiga anaknya itu pun malam itu merasa kelaparan dan cacing-cacing yang ada di dalam perutnya itu saling bersahutan suaranya. Lastri pun mencari pinjaman lagi ke rumah-rumah tetangganya. Bukannya mendapat bantuan pinjaman, malah Lastri mendapatkan hinaan dari tetangganya itu. Lastri pulang ke rumah dengan membawa tangan kosong, membuat anak-anaknya melihat ibunya tidak membawa apa-apa. Wajahnya tertekuk sambil memegangi perutnya yang terasa sangat lapar. "Ibu tidak bawa apa-apa lagi ya?" tanya Rizka. "Iya nak, maafin ibu ya nak. Kalau gitu ibu pinjam ke rumah Pak Ade saja bu, siapa tahu dapat pinjaman di sana," kata Rizka. Jangan Rizka, kita tidak boleh sama bapak untuk pergi ke rumah Pak De," ujar Lastri. "Kalau ibu tidak mau, ya biar Rizka saja bu. Soalnya Rizka kasihan melihat adik-adik bu," timpal Rizka itu. "Tidak usah Rizka. Baik kalau gitu, ibu saja yang pergi ke sana," ucap Lastri. Lastri dengan terpaksa akhirnya pergi juga ke rumahnya Igun untuk meminjam uang ataupun mendapatkan beras. Saat sampai di depan rumahnya, Lastri ini mendengar suara ramai dari dalam rumah. Ternyata semua kakak-kakaknya itu sedang berkumpul dan membahas tentang harta warisan kedua orang tuanya. "Assalamualaikum," ucap Lastri. Namun tidak ada sahutan dari dalam rumah. Lastri pun mengetuk kembali pintunya dengan lebih keras. Terlihat seorang wanita datang membukakan pintunya menghampiri Lastri. Wanita itu adalah istri Igun, terlihat dari ambang pintu. Semua kakak-kakaknya supir ini beserta istri-istrinya itu pun sedang berkumpul di sana. "Mau apa kamu kesini?" Saya mau pinjam uang mbak, atau saya mau juga pinjam beras mbak," ucap Lastri. Tiba-tiba semua mata yang ada di dalam rumah terpandang menatap ke arah Lastri. Tiba-tiba Igun datang dan memberikan beberapa uang yang jumlahnya cukup banyak kepada Lastri. "Ini uang pembagian warisan. Kamu bawa saja, ini sudah bagiannya supir," ucap Igun. Akhirnya Lastri pun menerima uang itu dan membawanya pulang. Meskipun Lastri tahu uang warisan yang diberikan kepada keluarga supir itu tidak sesuai dan tidak merata dengan kakak-kakaknya supir, akan tetapi Lastri menerimanya dengan senang hati. Sebelum pulang, Lastri mampir terlebih dahulu ke warung untuk membeli beras dan telur untuk makan malam ketiga anaknya yang tengah menunggu di rumahnya. Singkat ceritanya, Lastri pun pulang dengan membawa beras dan telur. Lalu Lastri memasak nasi dan telur itu. Aroma telur yang digorengnya itu pun sangat harum dan tambah menggugah rasa lapar mereka karena sedari tadi perutnya sudah kelaparan. Setelah nasi dan telurnya itu matang, mereka makan bersama. Uang yang diletakkan di dalam kantong plastik kresek itu pun lalu Lastri pindahkan ke dalam lemarinya untuk disimpannya dan untuk kebutuhan sehari-harinya. Keesokan harinya Lastri menelepon supir untuk memberitahu tentang uang warisan yang diberikan dari Igun. "Mas, tadi malam Mas Igun sudah membagikan warisan untuk kita. Namun sepertinya uangnya untuk bagian kita itu tidak sebanding dengan mereka mas," ucap Lastri. "Kenapa kamu terima uang itu Lastri?" "Ya mau bagaimana lagi mas, aku butuh uang buat makan. Sedangkan aku saja tidak tahu harus mencari pinjaman kemana lagi." "Ya sudah, setelah ini kamu jangan pernah menemui mereka lagi." "Iya mas," jawabnya dengan singkat. Beberapa bulan kemudian akhirnya supir pun pulang ke rumah. Dan kepulangan supir membuat Lastri dan ketiga anaknya itu terkejut sekaligus bahagia. Karena sekian lama mereka tidak bertemu dengan supir. Supir pulang dengan membawa uang yang begitu sangat banyak, dan uang dari hasil kerjanya itu supir pergunakan untuk membuka usaha toko. Supir membuka usaha toko elektronik dan toko sembako. Usahanya itu dengan berjalannya waktu semakin berkembang dan semakin pesat. Bahkan sekarang supir ini sudah bisa membangun rumah sendiri dan hidupnya sekarang sudah bergelimang harta.
Dan sekarang kakak-kakaknya itu pun sudah tidak berani lagi untuk menghina atau bahkan mencaci maki keluarganya supir. Sekarang banyak juga para tetangganya yang datang untuk meminjam uang kepada supir. Semua saudaranya itu semenjak supir sudah sukses dan kaya raya, mereka semua berdatangan ke rumahnya dan berlaku baik kepada supir beserta keluarganya. Namun responnya supir itu terhadap saudaranya ya biasa-biasa saja. Suatu ketika Dodi, kakak keduanya supir itu, datang ke rumahnya supir untuk sekedar bertamu. Akan tetapi sikap supir itu tidak mengenakan. Dia cuek terhadap kakaknya, membuat Dodi naik pitam. Supir, kamu itu sama kakaknya sendiri tidak sopan sekali. Sikapnya selengean seperti itu, tegas Dodi. Bukannya dulu kakak juga selalu bersikap seperti itu kepada saya dan keluarga saya juga, ucap supir. Dasar kurang ajar, teriak Dodi. Tiba-tiba tangannya Dodi itu sudah melayang dan hampir saja menampar pipinya supir. Akan tetapi tamparan itu terhenti karena tangan Dodi dipegang oleh Lastri. Lepas, ucap Dodi. Dodi dan istrinya itu pun langsung pergi keluar rumah supir dan pulang. Selang beberapa hari, di malam hari saat Lastri sedang tertidur, Lastri bermimpi buruk. Di dalam mimpinya, Lastri melihat ada beberapa ekor babi di depan rumah Dodi, dan 3 ekor babi itu menatap tajam ke arah Lastri. Seketika dari salah satu babi itu mengatakan sesuatu kepada Lastri. Anakmu akan mati, ucapnya. Sontak seketika Lastri berteriak. Tidak. Lastri pun terbangun dengan napas yang tersengal-sengal dan keringat yang membasahi seluruh bajunya. Supir yang tertidur di samping Lastri itu pun ikut terbangun ketika mendengar teriakan Lastri. Kenapa, Las? Tanya supir. Namun Lastri masih tetap terdiam sembari mengatur nafasnya. Kamu mimpi buruk ya? Lastri pun mengangguk pertanda mengiyakan pertanyaan dari suaminya. Lalu setelah sedikit tenang, Lastri pun menceritakan semuanya kepada supir tentang mimpinya itu. Sudah, kamu tenang saja, itu hanya sebuah mimpi. Mimpi itu bunga tidur. Istighfar, Lastri, ucap supir. Supir pun melanjutkan kembali tidurnya, sedangkan Lastri masih tetap terjaga dan tidak bisa tertidur kembali. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari, namun Lastri masih saja tidak bisa tertidur. Perasaannya tidak enak dan tidak tenang. Keesokan harinya tiba-tiba saja anaknya yang kedua demam tinggi dan tubuhnya menggigil. Dengan kedua matanya melotot, tubuhnya kejang-kejang hebat. Sementara Lastri dan supir panik melihat Doni. Gimana ini, Mas? Doni jadi begini, ucap Lastri. Kita bawa ke rumah sakit aja sekarang. Akhirnya Doni dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobilnya. Dan beberapa saat kemudian mereka semua akhirnya sampai juga di rumah sakit. Tubuhnya Doni masih terlihat sangat mengejang dan menggigil. Dokter pun langsung memeriksa Doni, namun secara medis, kata dokter, Doni ini tidak menderita sakit apapun. Sontak membuat supir dan Lastri kebingungan. Supir pun ingat dengan salah satu orang pintar yang ada di kampungnya, temannya supir itu. Setelah dari rumah sakit, lalu Doni dibawa supir ke rumah salah satu orang pintar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab sosok lelaki tua dari dalam rumah. Pak, tolong anak saya, Pak, teriak supir. Bawa masuk, ucapnya. Supir dan Lastri membawa masuk Doni. Lalu Doni direbahkan pada kasur yang sudah disediakan oleh Pak Kliwon. Tubuhnya Doni semakin memucat dan menggigil. Anak saya kenapa, Pak? Tanya supir. Lalu Pak Kliwon tersebut tidak menjawab pertanyaan dari supir. Pak Kliwon langsung merapalkan doa-doanya dengan khusyuk. Setelah selesai melakukan doa-doa, seketika Doni itu pun batuk-batuk darah. Yang keluar dari dalam tubuhnya itu adalah belatung yang sangat busuk sekali baunya. Anakmu ini akan dijadikan tumbal, ucap Pak Kliwon. Tumbal? Siapa orangnya, Pak Kliwon? Lalu Pak Kliwon memegangi dahinya supir dengan membaca doa yang entah apa doanya, serta membacakan doa kepada segelas air putih. Lalu air putih itu diberikan kepada supir. Minumlah, ucap Pak Kliwon. Untuk apa, Pak? Jawab supir.
Sudah, kau minum saja. Kamu akan tahu siapa orang yang akan melakukan itu. Tanpa ragu akhirnya supir pun meminum segelas air putih tersebut. Setelah meneguk air putih itu, seketika wajah supir berubah menjadi merah dan emosinya kembali mulai naik pitam. Seketika Pak Kliwon mengembalikan kembali dan menutup kembali mata batinnya supir. Sekarang kamu sudah tahu kan siapa pelakunya? Kurang ajar dia, jawab supir. Iya, jadi saudaramu selama ini telah melakukan pesugihan. Dan sekarang dialah yang akan menumbalkan keponakannya sendiri, ucap Pak Kliwon. Tapi anak saya bisa disembuhkan kan Pak? Bisa saja, akan tetapi harus ada syarat yang harus kamu lakukan untuk mencabut tumbal itu, ucap Pak Kliwon. Apa syaratnya Pak? Syaratnya kamu harus menyiapkan 7 ekor ayam hitam dan beberapa sesajen, ucap Pak Kliwon. Kalau begitu akan saya lakukan Pak. Tapi kamu harus secepatnya mendapatkan itu karena kalau tidak anakmu akan mati. Akhirnya supir pun pergi meninggalkan Doni dan Lastri di tempat Pak Kliwon. Dan supir pergi untuk mencari persyaratan ayam hitam 7 ekor itu. Supir pun pergi ke pasar untuk mencari ayam hitam sebagai persyaratannya. Di berbagai pasar, supir mencari ayam hitam itu. Di pasar pertama yang didatangi oleh supir, dia mendapatkan 2 ekor ayam hitam. Setelah itu, kemudian supir mencari kembali ayam hitam tersebut ke pasar lain, dan akhirnya supir menemukan 5 ekor ayam sekaligus di pasar yang dia datangi. Setelah semuanya 7 ekor ayam hitam itu pun sudah terkumpul. Supir tidak lupa untuk membeli sesajen berupa kembang 7 rupa, kelapa muda, kelapa tua, pisang yang berukuran kecil, berukuran sedang, dan berukuran besar. Setelah semua persyaratan sudah terkumpulkan semuanya, supir pun pulang kembali ke tempatnya Pak Kliwon. Anaknya Doni sudah terlihat tidak berdaya, dengan tubuhnya seketika menjadi kurus, bahkan wajahnya memucat. Sedangkan kedua anaknya yang lainnya yaitu Rizka dan Lili sedang berada di rumah mereka. Sesamanya di rumah Pak Kliwon pun persyaratan tersebut diberikan kepada Pak Kliwon. Ini Pak, saya sudah mengumpulkan semua persyaratannya, ucap supir. Bagus, jawabnya. Saat Pak Kliwon sedang melakukan ritualnya di dalam kamar, tiba-tiba saja tubuhnya Doni menjadi semakin kejam dan matanya melotot serta lidahnya menjulur ke depan. Sementara supir dan Lastri pun panik melihatnya. Lastri hanya bisa menangis melihat keadaan anaknya itu, sedangkan Pak Kliwon sedang merapalkan mantranya di depan kemenyan dan sesajen, serta 7 ekor ayam hitam yang ada di meja hadapannya. Beberapa saat kemudian, Pak Kliwon keluar dan tiba-tiba saja Doni pingsan tidak sadarkan diri. Ternyata di dalam melakukan ritualnya itu, Pak Kliwon telah bertarung dengan siluman babi yang berukuran sangatlah besar. Dan akhirnya Pak Kliwon pun menang. Beberapa saat kemudian, Doni sadarkan diri dengan tubuhnya yang masih lemas. Akan tetapi sukmanya itu sudah kembali ke dalam jiwa dan raganya. Doni sembuh, hanya saja masih lemas tubuhnya. Lastri dan juga supir pun memeluk Doni dengan eratnya dan tangisan yang tidak terbendungkan. Terima kasih Pak Kliwon, terima kasih, ucap supir. Singkat ceritanya, setelah Doni sembuh, sekarang anak pertamanya lah yang menderita sakit. Setelah seminggu Doni sembuh, Rizka tiba-tiba saja seluruh tubuhnya mengeluarkan koreng yang membusuk dan bernanah. Baunya sangat busuk sekali dan entah sakit apa yang diderita oleh Rizka ini. Malam harinya sebelum Rizka sakit, kemudian Lastri ini bermimpi buruk lagi. Kalau Lastri melihat ada genderuwo berdiri dekat rumahnya dengan mata yang merah menyala dan memiliki gigi taring yang sangat tajam keluar dari mulutnya. Sosok genderuwo itu pun seperti akan mengambil Rizka. Rizka saat itu sedang bermain di depan rumahnya bersama dengan adik-adiknya. Sosok genderuwo itu mengatakan kepada Rizka, "Ayo, ikut aku." Namun seketika Rizka langsung digendong dengan sosok genderuwo itu. Lastri yang datang dari dalam rumah panik dan berteriak. Lalu kedua adiknya itu menangis histeris. Lepaskan aku, teriak Lastri. Namun seketika genderuwo itu menghilang, Lastri langsung terkulai lemas dan menangis jadi-jadinya.
Seketika pada saat itu Lastri pun langsung terbangun dan ternyata saat Lastri sadar itu semuanya hanya mimpi. Tiba-tiba saja keesokan paginya Rizka menderita sakit koreng seperti itu. Wajahnya memucat dan terasa lemas. Lastri dan supir akhirnya membawa Rizka ke rumah sakit untuk diperiksakan sakitnya. Saat sampai di rumah sakit, Rizka langsung diperiksa oleh dokter. "Gimana dok keadaan anak saya?" "Anak bapak ibu baik-baik saja, tidak menderita apa-apa kok," ucap dokter. Seketika Lastri dan supir terlihat kebingungan. Padahal sudah jelas-jelas Rizka menderita sakit yang kata dokter, Rizka baik-baik saja. Dokter hanya memberikan salep kepada Lastri. Sementara itu, supir mendapat kabar kalau kakaknya yang bernama Doti itu masuk ke rumah sakit. Sakit yang diteritanya tidak diketahui, namun matanya melotot dan tubuhnya tiba-tiba saja kurus. Akan tetapi perutnya membunjit membesar seperti orang yang sedang hamil besar. Semua hartanya habis, tidak tersisa karena biaya pengobatan Dodi sendiri yang harus dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan. Karena tidak bisa melihat Rizka anaknya itu merintih, meringis kesakitan. Akhirnya Lastri dan supir membawa Rizka ke dokter spesialis kulit untuk dicek keadaan kulitnya. Siang itu mereka pergi ke dokter spesialis kulit. Rizka diperiksa, bahkan sampai di ronsen untuk melihat apa yang terjadi pada kulitnya Rizka. Namun, setelah beberapa saat menunggu hasil ronsennya, dokter tersebut mengatakan kalau Rizka tidak menderita sakit apapun karena dalam hasil ronsen itu dan medisnya, kulit Rizka itu normal-normal saja. Supir dan Lastri bingung harus bagaimana lagi. Sementara Rizka terus kesakitan karena koreng yang telah menyebar ke seluruh tubuhnya yang disertai dengan nanah dan berbau sangat busuk. "Gimana ini mas? Kasihan Rizka," ucap Lastri. Akhirnya supir berpikir kembali dan dia teringat dengan Pak Kliwon. Akhirnya Rizka pun dibawa ke rumah Pak Kliwon untuk diobati. "Assalamualaikum." Terlihat rumahnya Pak Kliwon itu masih tertutup dan sepi karena tidak ada jawaban dari dalam rumah, sedangkan Rizka sudah sangat kesakitan. Supir kemudian menggedor-gedor kembali pintu rumahnya Pak Kliwon. Seketika pintunya pun terbuka ataupun dibukakan oleh istrinya yang menggunakan baju kebaya. "Pak Kliwonnya ada bu?" "Ada, silakan masuk," ucapnya. Mereka pun masuk ke dalam bersama dengan Rizka. Istrinya itu pun memanggilkan Pak Kliwon yang sedang ada di kebun belakang rumahnya sedang bercocok tanam. Beberapa saat kemudian Pak Kliwon datang menghampiri ke arah mereka dan Pak Kliwon terlihat terkejut saat melihat Rizka. "Astagfirullah, kasihan sekali anak kamu," ucapnya seakan sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan anaknya, yaitu Rizka. "Kenapa Pak dengan anak saya?" tanya supir. Pak Kliwon pun kemudian duduk di antara mereka dengan istrinya yang membawakan minuman untuk tamunya. Ternyata Pak Kliwon melihat kalau di belakang tubuhnya Rizka itu, dia itu diikuti oleh sosok genderuwo yang sangat menyeramkan. Dengan mata merah menyala tajam dan tubuh besar tinggi berbulu, di belakang tubuh anakku itu ada sosok genderuwo yang mengikutinya. "Genderuwo?" tanya supir. Seketika tubuhnya supir dan Lastri pun merinding saat Pak Kliwon mengatakan hal tersebut. "Iya, ada sosok genderuwo yang mengikuti," jawab Pak Kliwon. Lalu kemudian Pak Kliwon memegangi dahinya Rizka dan membacakan doa-doanya. "Anakmu disantet." "Astagfirullah, santet Pak? Siapa yang melakukan itu?" tanya supir. "Yang jelas masih ada hubungannya, yaitu ada hubungan darah denganmu." "Terus bagaimana ini Pak? Anakku masih bisa disembuhkan kan Pak?" Tanpa menjawab pertanyaan dari supir, Pak Kliwon memerintahkan kepada Rizka untuk berbaring di kasur. Lalu Pak Kliwon melakukan doa-doa dan seketika saja matanya Rizka melotot dan tubuhnya kejang-kejang. Tiba-tiba saja Rizka berteriak dan tubuhnya memberontak. "Kamu siapa? Ada urusan apa kamu dengan anak ini?"
Tanya Pak Kliwon kepada sosok yang ada di dalam tubuhnya Rizka, karena ternyata Rizka tengah kerasukan sosok genderuwo tersebut. Suaranya yang keluar dari mulutnya Rizka itu pun sangat berat dan juga besar. "Kamu jangan ikut campur, aku akan bunuh anak ini," ucap sosok itu. "Kenapa kamu mau bunuh anak ini? Anak ini tidak bersalah. Dia harus mati," ucapnya. "Keluar dari anak ini atau mau kamu saya bakar?" "Tidak, saya tidak mau keluar. Saya sudah diutus oleh dukun untuk membuat anak ini mati," ucapnya. Karena sosok genderuwo ini melawan, akhirnya Pak Kliwon pun tanpa ampun membacakan doa-doa untuk mengusir sosok genderuwo yang ada di dalam tubuhnya. Saat Pak Kliwon sedang merapalkan doa-doanya, tiba-tiba saja Rizka kejang-kejang dan perutnya semakin membesar. Urat-urat yang ada dalam perutnya itu pun sampai kelihatan. Di dalam perut yang membuncit itu seketika keluar cacing yang jumlahnya sangat banyak dan baunya busuk, membuat Lastri dan supir pun yang melihatnya berkedip-kedip. Tidak hanya itu saja, matanya Rizka itu pun melotot dan hanya terlihat warna putihnya saja. Lehernya seperti tercekik karena lidahnya keluar. Melihat itu, Lastri dan supir hanya bisa menangis. Kenapa saudaranya tega terhadap keluarganya supir? Sejak dulu keluarganya supir selalu dihina, dicaci maki. Namun saat supir sukses, malah dibuat menderita seperti ini. Cacing yang ada di perutnya Rizka itu lalu dibersihkan oleh Lastri dengan menggunakan tisu yang sudah disediakan oleh Pak Kliwon. Rizka masih terus berteriak kesakitan saat sedang didoakan oleh Pak Kliwon. Tubuhnya kejang-kejang, tiba-tiba saja Rizka batuk-batuk, dan yang keluar adalah darah serta baut dari dalam mulutnya. Sedangkan korengnya yang ada di sekujur tubuhnya itu memecah dan nanahnya sangat bau busuk. Beberapa saat setelah Pak Kliwon membacakan doa-doanya, Rizka lunglai tidak berdaya dan juga pingsan. Seketika, perutnya Rizka itu pun yang tadinya membuncit itu tiba-tiba kempes dengan sendirinya. Dan koreng yang ada di tubuhnya perlahan-lahan mulai menghilang. Akhirnya, sekitar 20 menit Rizka pun tersadarkan diri. Setelah Rizka sadar, Pak Kliwon langsung memberikan air putih yang sudah didoakan oleh Pak Kliwon lalu diberikan kepada Rizka. "Minum ini nak," ucapnya, lalu Rizka meminum air putih tersebut hingga habis. Dan tubuhnya sudah normal kembali. Hanya saja bekas korengnya masih ada, itu bisa disembuhkan dengan salep. Singkat ceritanya, Dodi semakin parah sakitnya sampai tidak bisa bicara dan tubuhnya stroke, dengan matanya yang masih melotot dan perutnya membuncit. Seperti ajalnya yang sudah semakin dekat, karena saat dirawat di rumah sakit, bukan semakin membaik malah semakin kritis. Istrinya Dodi pun datang ke rumah supir. "Assalamualaikum, ada apa mbak kesini? Mbak mohon sama kamu ikut mbak ke rumah sakit ya." "Tidak mau, saya sudah tahu semuanya mbak. Kenapa Mas Dodi jahat?" ucap supir. "Maka dari itu supir, Mas Dodi mau minta maaf sama kamu," ucap istrinya. Akhirnya dengan bujukan Lastri, supir dan Lastri datang ke rumah sakit untuk menjenguk Dodi. Terlihat Dodi sangat lemah sekali, tubuhnya terkapar. Lalu supir mendekat ke samping Dodi. Supir ini berbisik kepada Dodi, "Saya sudah maafkan kamu mas. Maaf juga kalau aku ada salah sama mas." Dan seketika saja tubuhnya Dodi mengejang dengan hebatnya. Setelah mendengar ucapan maaf dari supir, tiba-tiba saja Dodi mengembuskan nafas terakhirnya. Namun Dodi meninggal dengan keadaan matanya melotot dan perutnya masih membuncit. Tubuhnya seketika berbau busuk. Singkat cerita, setelah Dodi meninggal, istrinya ini menjadi stres karena semua hartanya perlahan mulai habis dan anak-anaknya menderita sakit. Itu semua akibat dari perjanjian dengan sosok jin. Dodi kaya raya selama ini ternyata karena telah melakukan pesugihan dan telah membuat perjanjian dengan jin. Karena perjanjian dengan supir, akibat saat itu supir bersikap tidak sopan dengan Dodi. Maka dari itu Dodi memutuskan untuk menumbalkan anaknya supir. Akan tetapi Doni ini, anaknya supir itu malah sembuh dan tidak dijadikan tumbal. Dan pada akhirnya, sosok jin yang melakukan perjanjian dengan Dodi itu murka, dan akhirnya tumbal itu berbalik pada dirinya sendiri.
sebagai syarat perjanjian yang tidak sesuai. Saat Dodi sakit, Dodi menceritakan kejadiannya kepada adiknya yaitu Ikun untuk membalaskan sakit hati kakaknya ini. Ya akhirnya Ikunlah pergi ke dukun untuk mengirimkan santet kepada Rizka dan untuk membunuh Rizka dengan perlahan. Akan tetapi sekarang Rizka selamat dan sembuh. Dan malah sekarang Ikunlah yang merasakan sakit. Sakit yang diterita oleh Rizka berupa koreng yang membusuk dan beranak itu sekarang diterita oleh Ikun. Sampai setiap malam Ikun didatangi oleh sosok genderuwo di dalam kamarnya. Namun saat itu Ikun dan juga istrinya tentang penyakitnya yang mereka tahu itu hanyalah sakit koreng biasa. Suatu ketika Ikun sedang berbaring di dalam kamar, namun tiba-tiba ada sosok genderuwo yang datang ke dalam kamarnya. Sosok genderuwo itu menatap tajam ke arah Ikun. Sontak Ikun yang ada di dalam kamar itu ketakutan, dia jadi berteriak-teriak sendiri, membuat istrinya itu menenangkan Ikun karena penyakitnya itu semakin parah. Akhirnya istrinya pun membawa Ikun ke rumah sakit untuk diperiksa. Saat sesamanya di rumah sakit, Ikun langsung diperiksa oleh dokter, namun kata dokter, Ikun tidak menderita sakit apapun. Namun Ikun harus dirawat di rumah sakit tersebut. Koreng yang menjalar di seluruh tubuhnya itu semakin parah dan nanahnya pun semakin membusuk, baunya benar-benar sangat busuk. Membuat istrinya saja tidak mau menunggui suaminya di dalam ruangan rumah sakit itu. Istrinya lebih memilih di luar ruangan. Singkat ceritanya, usahanya supir ini malah semakin berkembang dan maju. Bahkan, sekarang supir sudah memiliki beberapa cabang tokonya di berbagai kota. Sedangkan usahanya Ikun yaitu usaha rental yang sudah dibangunnya selama 5 tahun itu terhenti dan sekarang Ikun bangkrut. Istrinya bingung untuk membayar biaya rumah sakit itu, ya karena uang yang disimpannya itu pun juga mulai menipis dan hampir habis. Akhirnya istrinya itu dengan terpaksa pergi ke rumahnya supir untuk meminjamkan uang untuk biaya pengobatan. Assalamualaikum, ucap Wati. Waalaikumsalam, ada apa Mbak datang sini? Mbak mau minta tolong sama kamu supir. Mbak mau minjam uang untuk biaya rumah sakitnya Mas Ikun. Maaf Mbak, aku nggak bisa bantu. Tiba-tiba saja istrinya supir Lastri itu datang mengambil mereka. Mas, kamu nggak boleh begitu. Kita harus bantu orang yang sedang kesusahan, ucap Lastri. Ya sudah, karena ini permintaan istri saya, maka saya kan akan kasih uang untuk biaya rumah sakit Mas Ikun, ucap supir. Terima kasih ya supir, Lastri, ucap Wati. Lalu supir pergi, masuk ke dalam kamar untuk mengambilkan uang. Ini Mbak uangnya, Mbak tidak usah kembalikan, aku ikhlas kasihnya, ucap supir. Namun saat Wati kembali lagi ke rumah sakit, ternyata Ikun telah tiada. Saat jenazahnya Ikun akan dimandikan, seluruh tubuhnya membusuk dipenuhi dengan koreng nanah. Dan saat mau dikafani, tubuhnya Ikun itu selalu mengeluarkan cairan nanah terus-menerus, sehingga ustadz yang mengkafani Ikun itu ya rasanya ingin menyerah. Sudah sekitar 5 kali ganti kain kafan, akan tetapi nanahnya masih tetap saja mengalir. Saat itu supir dan Lastri datang ke rumahnya Ikun untuk melayat, dan saat mengganti kafan itu, Pak Ustadz merasakan ada kejanggalan dalam dirinya jenazahnya Ikun ini. Sebagai orang pintar, Pak Ustadz membaca menerawang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah sudah diterawang oleh Pak Ustadz, ternyata sosok Ikun ini ingin meminta maaf kepada supir dan keluarganya, namun tidak tersampaikan, makanya jenazahnya susah untuk dikafani. Maaf Pak Supir dan Bu Lastri, Ikun sepertinya ingin meminta maaf kepada kalian. Namun hanya saja dia tidak sempat menyampaikan hal itu. Maka dari itu, apakah Pak Supir dan Ibu Lastri mau memaafkan jenazah Pak Ikun? Ucap Pak Ustadz. Saya sudah maafkan dia kok Pak Ustadz. Saya sudah ikhlas semuanya. Kalau Bu Lastri bagaimana? Saya juga sudah memaafkan beliau Pak. Alhamdulillah, ucap Pak Ustadz. Setelah pernyataan maaf itu telah dilontarkan oleh supir dan juga Lastri, Pak Ustadz pun mulai memakaikan kain kafan kembali kepada jenazahnya Ikun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiba-tiba saja kain kafan yang dipakaikan itu dengan mudahnya terpakai. Bahkan koreng yang ada di sekujur tubuhnya dan nanah yang sedari tadi mengalir itu benar-benar berhenti dan menghilang seketika.
Namun ternyata tidak hanya itu, rupanya Zubir dan Lastri ini masih diteror oleh sosok genderuwo yang saat itu mengikuti anaknya yaitu Rizka. Setiap malam, Rizka ini sering berteriak-teriak sendirian di dalam kamarnya dan menangis histeris. "Ah!" teriak Rizka. Seketika Zubir dan Lastri pun terkejut. Mereka berlari menuju ke kamarnya Rizka. "Ada apa, Rizka?" "Aku takut, Bu. Itu ada genderuwo, Bu." Rizka pun dipeluk oleh Lastri dengan eratnya. Namun hanya Rizka saja yang dapat melihat sosok genderuwo itu. Namun sosok genderuwo itu menampakkan wujudnya hanya sesaat langsung menghilang. Begitu pula setiap malam hari Rizka selalu saja berteriak karena melihat ada sosok genderuwo yang menampakkan wujudnya pada Rizka. Karena merasa kasihan melihat Rizka setiap malam hari harus ketakutan, akhirnya supir membawa Rizka kembali ke Pak Kliwon. "Assalamualaikum Pak Kliwon," ucap supir. "Waalaikumsalam, astagfirullah," ucap Pak Kliwon. Pak Kliwon terkejut saat melihat Rizka karena di belakang Rizka itu masih ada sosok genderuwo yang mengikutinya. Sudah, ayo masuk." Supir, Lastri, dan Rizka pun duduk di dalam ruang tamu. Mereka saling berhadapan dengan Pak Kliwon. Kata Pak Kliwon, Rizka ini telah memiliki kelebihan akibat dari santet yang dikirim oleh Ikun, yaitu Rizka menjadi bisa melihat sosok makhluk gaib. Karena anak sekecil Rizka itu tidak siap untuk melihat sosok seperti itu, akhirnya Rizka pun ditutup mata batinnya oleh Pak Kliwon. "Anakmu ini memiliki kelebihan bisa melihat sosok tidak kasat mata karena santet yang pernah dikirim ke tubuhnya," ucap Pak Kliwon. "Tapi kasihan Pak, dia masih kecil. Setiap hari Rizka jadi ketakutan." "Kalau begitu akan saya tutup mata batinnya agar tidak melihat sosok tidak kasat mata itu," kata Pak Kliwon. Lalu Pak Kliwon membacakan doa dan memegangi punggungnya Rizka. Setelah selesai membacakan doa, Pak Kliwon memberikan air putih untuk Rizka. Air putih itu sudah didoakan oleh Pak Kliwon. Setelah dari itu, sekarang Rizka sudah normal kembali dan tidak melihat sosok tidak kasat mata lagi. Sekarang Sigit, Yasin beserta istrinya itu menjalin hubungan erat dengan supir. Sedangkan istrinya Dodi itu menjadi stres, bahkan anaknya satu persatu itu sakit dan meninggal dunia. Istrinya Ikun sekarang bertobat dan berhijab, serta berbuat baik kepada keluarga supir. Sekarang tidak ada lagi yang menghina supir dan Lastri. Dan soal harta warisan itu, akhirnya semua dikumpulkan menjadi satu, dan pada akhirnya semua harta warisan orang tuanya telah disepakati untuk diberikan sebagian kepada anak yatim panti jompo, panti asuhan, dan sebagian uangnya dibuat untuk masjid. Meskipun telah dihina dan disakiti, namun supir dan keluarganya masih bisa memaafkan semua orang yang telah menyakitinya, karena memang supir dan Lastri ini orangnya sangat baik dan tulus. Setelah itu, ia menjadikan hasil dari sebuah kesabarannya menjadi kesuksesan. Setiap harinya juga supir dan istrinya selalu mendoakan Dodi dan Ikun. Serta seminggu sekali supir beserta dengan kakaknya yang lain itu berziarah mengunjungi makam untuk mendoakan jenazah Dodi dan Ikun itu dimakamkan di pemakaman keluarga yang sudah disiapkan, karena mereka dimakamkan di samping makam kedua orang tuanya. Maka dari itu, sesama saudara bahkan sesama orang lain jangan menghina dan jangan saling menyakiti, apalagi karena keserakahan dan dendam membuat orang lain atau bahkan dirinya sendiri menderita. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari kejadian ini. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Jangan lupa untuk tetap like, comment, dan share, serta subscribe channel ini untuk kalian yang belum. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.